dari kelompok 1 akan memaparkan materi dari kami, yaitu yang berjudul Konsep Dasar Layanan Konseling, Gagasan Sosial, Historis, Legal, Etis, Urgensi, dan Fungsi Konseling. Perkenalkan, nama saya Fadil Adrian Mononto dengan NIM 25102070. Kesempatan kali ini saya akan memaparkan materi tentang definisi dari konseling. Selanjutnya, halo, perkenalkan nama saya Christina Sinaga dengan NIM 251054. Di sini saya akan menjelaskan konsep dasar layanan konseling. Halo, perkenalkan nama saya Margareta Syambulan. Di sini NIM 251020. Saya akan menjelaskan materi landasan sosial konseling dan landasan historis konseling. Halo, perkenalkan nama saya Dena dari Bapak NIM 25102033. Saya akan membahas tentang landasan legal konseling dan landasan etis. Shalom semua, perkenalkan nama saya Jessica Mika Rumondor dengan NIM 25102057. Di sini saya akan membahas tentang apa itu urgensi konseling. Halo semua, saya di sini Rektor Setanip dengan NIM 25102078. Di sini saya sebagai pembaca kesimpulan materi dari kami. jadi di pembahasan kali ini ada 4 poin penting yang akan kami paparkan. Yang pertama, apa pengertian konsep dasar layanan konseling? Yang kedua, apa saja landasan sosial, historis, legal, dan etis konseling? Yang ketiga, bagaimana urgensi konseling dalam kehidupan individu dan masyarakat? Dan yang terakhir, yang keempat, apa fungsi konseling dalam konteks pendidikan dan sosial? Baik, langsung saja di materi yang pertama. Konseling merupakan salah satu bentuk layanan bantuan profesional yang ditujukan untuk membantu individu agar mampu memahami diri, membuat keputusan, mengatasi masalah, dan mengembangkan potensi yang dimiliki. Dalam kehidupan modern, tantangan yang dihadapi manusia semakin kompleks, baik dalam bidang pendidikan, pekerjaan, maupun hubungan sosial. Situasi ini menuntut hadirnya layanan konseling yang tidak hanya berdimensi pendidikan, tetapi juga sosial, historis, legal, dan etis. Konseling berkembang sebagai profesi yang memiliki landasan keilmuan, aturan hukum, dan kode etik yang jelas. Seorang konselor tidak hanya dituntut memahami teknik konseling, tetapi juga fisiologi, sejarah perkembangan, norma hukum, dan serta nilai etis yang melandaskan praktik konseling. Dengan pemahaman ini, konseling dapat dilaksanakan secara tepat, bertanggung jawab, dan memberi manfaat nyata bagi konseli maupun masyarakat. Layanan yang diberikan oleh tenaga profesional, contohnya guru BK, konselor, untuk membantu permasalahan suatu individu untuk melakukan pemecahan masalahnya agar bisa mandiri dan bisa memecahkan masalahnya itu sendiri. Berikutnya, pengertian bimbingan. Bimbingan adalah suatu proses yang melibatkan bantuan dan dukungan dari seorang yang lebih berpengalaman atau berpengetahuan kepada seseorang yang sedang mengalami situasi atau permasalahan tertentu. Tujuan utama dari bimbingan adalah membantu individu untuk mencapai perkembangan pribadi, sosial, akademis, dan profesional yang optimal. Konsep dasar layanan konseling. Konseling adalah bantuan yang diberikan oleh seorang konselor kepada konseling melalui hubungan profesional dengan tujuan membantu konseling memahami diri, mengambil keputusan, mengatasi masalah, dan mengembangkan potensi dirinya. Perlu kita ketahui, di Indonesia, konseling dipandang sebagai bagian integral dari bimbingan yang berfungsi mendukung perkembangan optimal peserta didik, baik dalam ranah pribadi, sosial, belajar, maupun karir. Berikutnya, landasan sosial konseling. Landasan sosial konseling menekankan bahwa konseling lahir dari kebutuhan masyarakat. Manusia sebagai makhluk sosial tidak pernah lepas dari permasalahan yang timbul dalam interaksi sosial. Konseling berfungsi membantu individu agar mampu menyesuaikan diri dengan norma sosial, mengembangkan keterampilan, menghadapi tekanan masyarakat modern seperti persaingan, tuntutan akademik, masalah keluarga, penyalahgunaan teknologi, dan tindak pergaulan bebas. Contoh nyata, konseling di sekolah membantu siswa mengatasi masalah, bullying, serta membangun relasi sosial yang sehat. Landasan
Landasan historis konseling adalah dasar kesehatan yang berkaitan dengan sejarah perkembangan konseling dari masa ke masa. Landasan konseling semakin luas cakupannya, tidak hanya di sekolah, tetapi juga di dunia kerja, rumah sakit, lembaga universitas, serta komunitas sosial. Materi selanjutnya yaitu landasan legal konseling. Landasan legal konseling adalah dasar hukum yang memberikan pengakuan, legitimasi, dan aturan resmi bagi penyelenggara layanan konseling, sehingga konseling memiliki kekuatan formal, kedudukannya sah, serta perlindungan hukum bagi konselor maupun konseling. Selanjutnya yaitu landasan etis konseling. Landasan etis konseling adalah seperangkat prinsip moral, nilai, dan norma yang menjadi dasar serta pedoman bagi konselor dalam memberikan layanan kepada konseling. Menurut Prayitno dan Akti 2019, landasan etis konseling mengatur perilaku konselor dalam menjalankan layanan agar tidak merugikan konseling, menjaga kerahasiaan, serta mengutamakan kepentingan konseling. Dengan demikian, landasan etis konseling menegaskan bahwa layanan konseling tidak hanya didasari aspek keilmuan dan hukum, tetapi juga nilai moral yang menjamin bahwa praktik konseling berjalan secara adil, aman, bertanggung jawab, serta sesuai dengan harkat dan martabat manusia. Selanjutnya, materi tentang agensi konseling. Jadi, agensi konseling adalah tingkat pentingnya layanan konseling dalam membantu individu atau kelompok memahami diri, mengatasi masalah, serta mengembangkan potensi agar hidupnya bisa seimbang dan produktif. Artinya, konseling menjadi satu yang mendesak dan dibutuhkan karena berlangsung dan menjaga kesehatan mental, membentuk karakter positif, dan menentukan individu dalam mencapai perkembangan optimal di berbagai aspek kehidupan. Selain agensi konseling, ada juga fungsi konseling. Fungsi konseling memiliki peran penting dalam membantu individu mengenal dan memahami diri, termasuk kekuatan serta kelemahannya, serta potensi yang dimilikinya. Secara umum, fungsi konseling meliputi: pertama, fungsi pemahaman atau membantu individu memahami diri dan lingkungannya. Kedua, fungsi pencegahan. Fungsi pencegahan ini mencegah timbulnya masalah melalui bimbingan dan penyuluhan. Ketiga, ada fungsi pengentasan atau fungsi ini membantu individu mengatasi masalah yang sedang dialami. Keempat, fungsi pemeliharaan dan pengembangan, menjaga kondisi positif dan mengembangkan potensi diri. Dan yang terakhir ada fungsi advokasi, yaitu memperjuangkan hak-hak konseli di lingkungan sekolah maupun masyarakat. Kesimpulan dari materi kami, pengantar konseling, konsep dasar layanan konseling mencakup pengertian, landasan sosial, historis, legal, dan etis, yang membentuknya sebagai profesi yang sah dan bermartabat. Konseling memiliki urgensi tinggi karena mampu membantu individu mengatasi masalah, menyesuaikan diri dengan lingkungan, serta mengembangkan potensi. Fungsi konseling yang utama adalah pemahaman, pencegahan, pengentasan, pengembangan, dan advokasi. Baik, itulah presentasi dari materi dari kelompok kami. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.